Wa yusannu al-adzan li ghairi shalat kama fi adzanil mahmum. Juga disunahkan adzan selain sholat, seperti adzan fi udunil mahmum, di telinga orang yang galau, susah, sumpek. Ya, kalau ada orang sumpek-sumpek itu adzanin telinga kanan, iqamatin telinga kiri. Wal masru, orang yang kesurupan. Wal ghadban, orang yang marah. Kalau ada orang marah, pegang kepalanya. Adzanin telinga kanan, iqamatin. Wa man sa'ahu lukuhu min insanin aw bahimah. Orang yang buruk akhlaknya. Yang buruk akhlaknya, manusia ataupun hewan. Ada hewan loncat-loncat sana, nakal, maka adzanin telinga. Kalau ada manusia nakal, adzanin telinga kanan, iqamatin telinga kiri. Inda tagawulil gailan tamarrudil jin, ketika terganggu oleh jin. Kejinan, ada orang kejinan, adzanin. Nanti setannya, jinnya yang ganggu itu lari. Orang marah. Orang marah itu ada setannya, maka adzanin. Kesurupan, galau, adzanin. Termasuk juga disunahkan adzan ketika bayi lahir. Karena kalau bayi tidak diadzani nanti diganggu oleh setan. Supaya tidak diganggu setan, diadzanin. Juga supaya kalimat pertama yang didengar oleh telinga bayi di dunia ini adalah kalimat-kalimat tauhid. Kalimat adzan itu kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Maka yang bagus kapan? Nunggu dimandiin apa sebelum? Langsung pas keluar, belum dimandiin sudah langsung azannya. Nanti kalau nunggu dimandiin baru diazanin, keburu duluan setan yang megang. Kayaknya bayi itu suka nangis kalau pegang setan. Kalau kita tangkap, langsung kita terima dari bidan tadi, langsung kita adzan. Maka tenang. Termasuk dalam riwayat disunahkan adzan ketika orang mau safar jauh. Mungkin mau ke Mekah. Maka sebelum berangkat adzan dan iqamah. Adzan dulu baru. Sunnah. Di antara sunnah mengumandangkan adzan. Inda fi udunil mahmum, di telinga orang yang galau. Wal masru', orang yang kesurupan. Wal ghadban, orang yang marah. Wa man sa'ahu lukuhu min insanin aw bahimah. Yang buruk akhlaknya, manusia maupun hewan. Orang nakal, hewan nakal, adzanin. Indal harik, ketika terjadi kebakaran. Dalam riwayat yang disebutkan ketika terjadi angin kencang. Sunnah. Ketika inda taghawulil ghilan, ay tamarrudil jin, ketika terganggu jin. Kenapa? Ay taghawulil ghilan ay tasawwuru maradatil jin wasyayan bi surah mukhtalifah. Ketika nampak jin. Taghawulil ghilan ini ketika ada jin yang mengganggu atau nampak jin.
Wa innama sunnal adzan inda dzalik li'annahu yadfa Allah syarrahum bih. Kenapa disunahkan adzan di saat itu? Karena dengan adzan itu Allah akan mengusir keburukan-keburukan setan. Li'anna syaitan idza sami'al adzan adbar. Li'anna syaitan karena sesungguhnya itu dalamnya itu. Tengok tafsirnya. Li'anna syaitana karena sesungguhnya syaitan idza sami'al adzan adbar. Kalau mendengar adzan maka lari. Adbar itu membelakangi muadzin, maksudnya lari. Setan itu kalau dengar adzan lari. Nah, ini rahasia di balik azan. Pahalanya besar, yang mengumandangkan, yang mendengarkan, pahalanya besar. Kemudian terjadi orang kalau ngubur mayit diadzanin. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau ada mayit ketika dikubur, sebelum ditimbun tanah, dipasang papan, sebelum diturunin tanahnya diadzan. Khilaf ulama khilaf. Di situ disebutkan wa'lam annahu la yusannu al-adzanu 'inda dukhulil qabri ila man qala liman qala binisbatihi wa qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Qala Ibnu Hajar wa radadtuhu fi syarhil Abbab. Lakin idza wafaqa inzaluhu al-qabra adzan khuffifa anhu fi su'al. Nah ini tentang pertanyaan mengenai kalau orang dikubur kemudian diadzanin, itu tidak disunnahkan azan ketika mengubur mayit. Tetapi ada juga yang berpendapat boleh diadzanin sebagaimana diadzanin ketika bayi lahir ke dunia ini. Ya kan? Kalau ada bayi kan dilahirkan, ada bayi lahir kan diadzanin. Maka juga diadzanin ketika masuk kubur. Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kalau ada orang ngubur mayit diadzanin tidak apa-apa. Tapi kalau tidak diadzanin juga tidak masalah. Jadi yang ada diadzanin, ada tidak diadzanin, ya kamu diam aja. Kalau diadzanin maka nanti qad qamatil kiamat. Ketika iqamahnya qad qamatil kiamat. Bukan qad qamatis shalah, qad qamatil kiamat. Sebentar lagi akan terjadi kiamat. Telah datang hari kiamat. Bagi mayit itu kiamat mati itu. Mati. Karena kiamat itu ada dua. Kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat kubro. Kiamat kubro itu ya kiamat besar, hancurnya alam ini semua. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhib, kiamat. Yang kedua, kiamat sugro. Apa kiamat sugro? Inqita'u ta'alluqir ruhi bil jasad. Ketika nyawa berpisah dengan badan. Nah, itu termasuk kiamat kecil. Maka kalau diadzanin qad qamatil kiamat, telah datang hari kiamat untuk mayit. Jadi kalau yang memperbolehkan adzan ketika dikubur itu dikiaskan hukumnya bolehnya adzan ketika lahir. Maka ketika dikubur boleh. Yang sunnah tanpa ada ikhtilaf adalah Idza wafaqa inzaluhu al-qabra adzan khuffifa anhu fi su'al. Nurunkannya mayit ke kubur itu dibarengkan dengan adzannya waktu sholat di masjid-masjid itu. Kalau nurunkan mayit ke kuburan itu bareng dengan adzannya waktu sholat,
khuffifa anhu bisual. Maka mayit itu nanti akan ringan dalam pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Akan diringankan dalam pertanyaannya malaikat. Walam annahu la yusannu al-adzan inda dukhulil qabri, tidak disunahkan mengumandangkan adzan ketika mengubur mayit. Khilafan liman qala binisbatihi qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Berbeda dengan ulama yang lain yang berpendapat bahwa tetap disunahkan karena disamakan dengan ketika orang lahir ke dunia ini disunahkan adzan, maka disunahkan adzan pula ketika orang keluar dari dunia ini menuju kubur.